Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas SLR Paper Presentation dari mata kuliah Metodologi Riset. Perkenalkan, nama saya Hasanah Putri. Saya sudah menyusun SLR Paper Draft. Adapun judul SLR Paper yang saya tulis, yang rencananya akan saya submit ke IEEE Access ini adalah Energy Efficient 5G RAN Topologies for Autonomous Vehicles on Highways, Research Landscape and Future Prospect. Adapun pembimbing saya yaitu Prof. Randy Munadi dan Dr. Sofia Nanding Hertiana. Berikut ini adalah agenda overview. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, dilanjutkan dengan metodologi, dilanjutkan dengan temuan utama, yang keempat yaitu gap dan arah penelitian masa depan, dan yang kelima yaitu membahas kesimpulan dan implikasi. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pembahasan pertama yaitu terkait latar belakang. Revolusi teknologi komunikasi generasi kelima atau 5G telah membawa perubahan signifikan dalam mendukung konektivitas global. Salah satu aplikasinya adalah pada kendaraan otonom yang bergerak di jalan tol dengan kecepatan tinggi. Dalam skenario ini, jaringan 5G RAN memainkan peran penting karena mampu menyediakan Ultra Reliable Low Latency Communication atau URLLC untuk memastikan konektivitas yang stabil dan aman. Akan tetapi, di balik keunggulannya, 5G RAN menghadapi tantangan besar dalam hal konsumsi energi, terutama pada base station atau G-Node B, yang menyumbang 50% lebih dari konsumsi energi total jaringan. Hal ini menimbulkan masalah keberlanjutan, mengingat semakin tinggi kebutuhan infrastruktur jaringan untuk mendukung mobilitas tinggi kendaraan otonom. Adapun masalah utama yang dibahas pada artikel ini adalah terkait dengan konsumsi energi yang tinggi pada jaringan 5G, terutama di wilayah dengan kepadatan G-Node B yang tinggi. Berikutnya, tantangan dalam memastikan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan atau QoS dan latensi rendah. Berikutnya yaitu tujuan studi. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi desain topologi 5G RAN yang hemat energi melalui pendekatan Systematic Literature Review atau SLR. Fokusnya adalah pada strategi diantaranya yang pertama yaitu Dynamic G-Node B Deployment, yang kedua Sleep Mode Technique, yang ketiga Heterogeneous Network Integration, dan yang keempat yaitu Energy Aware Routing. Melalui SLR ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang berguna, baik bagi pengembangan jaringan 5G yang tidak hanya efisien secara energi, tapi juga mampu mendukung mobilitas tinggi kendaraan otonom di jalan tol, sejalan dengan target keberlanjutan global. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu metodologi. Studi ini menggunakan pendekatan SLR untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan terkait dengan desain topologi 5G RAN yang hemat energi. Adapun langkah-langkah utama dalam metodologi ini meliputi yang pertama yaitu pencarian literatur, kemudian dilanjutkan dengan kriteria seleksi dan analisis data. Pada pencarian literatur itu berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan sumber database dan berdasarkan kata kunci. Yang kedua, kriteria seleksi ada dua kriteria. Yang pertama inklusi dan yang kedua yaitu eksklusi. Dan yang terakhir yaitu proses analisis data ada dua hal, yaitu data yang diekstraksi dan metode analisis. Pada tahap pertama yaitu pencarian literatur. Studi literatur ini diambil dari database akademik terkemuka, diantaranya Scopus, IEEE, Springer Link, Elsevier, Google Scholar, dan Web of Science, dengan kriteria mulai dari tahun 2019 hingga 2024 dan sejumlah 50 artikel. Adapun kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yang pertama yaitu Energy Efficient 5G RAN, Autonomous Vehicles, High Mobility, Topology Design, dan G-Node B Density. Tahap berikutnya yaitu kriteria seleksi, ini dibagi menjadi dua, yaitu inklusi dan eksklusi. Pada inklusi ada 3 poin. Yang pertama, studi peer review yang fokus pada desain hemat energi 5G RAN.
Yang kedua, penelitian yang membahas terkait skenario mobilitas tinggi, khususnya kendaraan otonom. Yang ketiga, analisis kuantitatif atau kualitatif tentang kepadatan G0B dan teknik hemat energi. Adapun kriteria eksklusi yang pertama yaitu artikel non-peer review, yang kedua studi yang tidak relevan dengan topologi 5G RAN atau tidak mencakup aspek efisiensi energi. Pada tahap ekstraksi dan analisis data, data yang diekstraksi yang pertama tujuan dan pertanyaan penelitian dari setiap studi. Yang kedua, strategi hemat energi seperti dynamic GNB deployment, sleep method techniques, dan lainnya. Yang ketiga, pengaruh kepadatan G0B terhadap QoS, latensi, dan konsumsi energi. Adapun tahap metode analisis yaitu ada dua, tematik analisis dan sintesis table. Tematik analisis di sini untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam literatur. Yang kedua, sintetis table ini untuk merangkum temuan utama dari setiap studi atau referensi, termasuk efisiensi energi yang dihasilkan. Pembahasan ketiga pada paper SLR ini yaitu terkait dengan temuan utama. Pembahasan pada bab ini yaitu terkait strategi utama, mengidentifikasi 4 strategi utama yang dapat meningkatkan efisiensi energi dalam topologi 5G RAN. Yang pertama yaitu Dynamic G0B Deployment, yaitu penempatan base station atau G0B yang adaptif berdasarkan pola lalu lintas dan mobilitas, sehingga mengurangi konsumsi energi di area dengan lalu lintas rendah. Strategi yang kedua yaitu Sleep Mode Technique, menggunakan mode tidur adaptif untuk G0B selama periode aktivitas rendah. Kemudian algoritma prediktif memastikan G0B dapat kembali aktif tanpa mengganggu layanan. Strategi yang ketiga yaitu Energy Aware Routing, yaitu memilih jalur transmisi data yang paling hemat energi dengan mempertimbangkan biaya energi, pemanfaatan bandwidth, dan tingkat interferensi. Yang keempat yaitu Heterogeneous Network Integration, yaitu memanfaatkan koordinasi antara macro cell dan small cell, serta komunikasi device to device atau D2D untuk mengurangi kebutuhan energi sambil tetap menjaga cakupan dan kapasitas jaringan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait pengaruh kepadatan G0B pada energi dan kinerja jaringan. Yang pertama berpengaruh kepada QoS. Kepadatan G0B yang tinggi ini meningkatkan konektivitas dan mengurangi risiko call drop, namun dapat menambah kompleksitas handover dan beban pemrosesan. Kemudian terkait dengan latensi. Kepadatan G0B yang lebih tinggi dapat mengurangi latensi dengan memperpendek jarak propagasi sinyal. Namun terlalu banyak G0B dapat memicu interferensi antar sel. Yang ketiga, terkait konsumsi energi. Semakin banyak G0B yang aktif, maka semakin tinggi konsumsi energi. Strategi seperti dynamic activation dan sleep mode dapat mengurangi dampak ini. Pembahasan selanjutnya pada paper SLR ini terkait tantangan dalam mobilitas tinggi. Yang pertama membahas handover frekuensi. Kendaraan otonom yang bergerak cepat yaitu antara 100 hingga 120 km per jam membutuhkan lebih banyak handover yang dapat meningkatkan latensi dan konsumsi energi. Berikutnya juga membahas terkait beamforming, yaitu teknologi beamforming ini menjadi solusi dengan mengarahkan sinyal secara dinamis ke kendaraan, mengurangi kebutuhan handover, dan meningkatkan efisiensi energi. Berikutnya, heterogeneous network atau jaringan heterogen yang dikenal dengan HETnet memungkinkan makro sel menangani cakupan yang luas, sementara small cell menangani koneksi lokal, sehingga dapat mengurangi kompleksitas handover. Pembahasan selanjutnya pada paper ini yaitu terkait dengan temuan utama dari berbagai literatur. Yang pertama terkait kepadatan optimal G0B untuk skenario mobilitas tinggi yaitu adalah 10 hingga 15 G0B per kilometer. Lebih tinggi dibandingkan area urban dengan mobilitas rendah yaitu 5 hingga 8 G0B per kilometer. Yang kedua, temuannya yaitu terkait integrasi energi terbarukan seperti solar dan angin. Ini masih sangat terbatas dalam implementasi nyata. Yang ketiga, algoritma lintas lapisan atau cross-layer optimizations dan simulasi dunia nyata diperlukan untuk meningkatkan efisiensi energi dalam skenario mobilitas tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan dampak pada keberlanjutan global.
studi ini atau paper ini menyoroti bahwa dengan mengadopsi strategi hemat energi, jaringan 5G ini dapat yang pertama mengurangi jejak karbon dari infrastruktur telekomunikasi, dan yang kedua dapat mendukung target global, yaitu untuk mencapai emisi nol bersih atau net zero emission di masa depan. Pembahasan berikutnya pada paper ini yaitu terkait dengan gap dan arah penelitian masa depan. Dari literatur yang direview, terdapat beberapa kesenjangan penelitian utama. Yang pertama yaitu integrasi energi terbarukan, yang kedua algoritma sleep mode yang adaptif. Gap yang ketiga yaitu optimalisasi lintas lapisan atau cross-layer optimizations, dan yang keempat yaitu dampak head-net pada mobilitas tinggi. Pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan arahan penelitian masa depan. Nah, untuk mengatasi keempat kesenjangan sebelumnya ini, penelitian masa depan dapat difokuskan pada 1. Pengelolaan energi terbarukan, yaitu mengembangkan sistem pengelolaan energi adaptif yang dapat mengintegrasikan sumber energi terbarukan dengan jaringan 5G RAN secara efisien dalam skenario mobilitas tinggi. Yang kedua, algoritma sleep mode, menciptakan algoritma prediktif yang mampu menyesuaikan mode tidur G0 B berdasarkan pola lalu lintas dan mobilitas kendaraan otonom secara real-time. Arah penelitian masa depan yang ketiga yaitu optimalisasi lintas lapisan atau cross-layer optimizations, di mana merancang kerangka kerja yang mengintegrasikan manajemen mobilitas, alokasi sumber daya, dan perhutuan hemat energi untuk meningkatkan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Dan arah penelitian yang keempat yaitu terkait pengoptimalan jaringan heterogen. Meneliti koordinasi antara macro cell, small cell, dan node relay untuk memastikan konektivitas yang lancar dan hemat energi pada skenario kecepatan tinggi. Pembahasan selanjutnya pada paper ini yaitu terkait signifikansi kesenjangan. Mengatasi kesenjangan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi energi jaringan 5G, akan tetapi memiliki 3 kontribusi besar. Yang pertama, mendukung kendaraan otonom dengan konektivitas yang handal. Yang kedua, berkontribusi pada target keberlanjutan global melalui pengurangan konsumsi energi dan jejak karbon. Dan yang ketiga, memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung teknologi masa depan dalam mobilitas yang cerdas. Pembahasan berikutnya pada paper ini yaitu terkait kesimpulan dan implikasi. Pada bab kesimpulan ini membahas pertama itu terkait temuan utama. Saya membahas terkait efisiensi energi pada 5G RAN. Sistematisasi literatur menunjukkan bahwa strategi seperti dynamic G0 B deployment, sleep mode teknik, energy aware routing, dan head-net integration ini sangat efektif dalam mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kinerja jaringan. Kemudian pada bab ini juga saya membahas pengaruh kepadatan G0 B, di mana kepadatan G0 B yang optimal adalah kunci untuk menyeimbangkan konsumsi energi dan kualitas layanan, terutama dalam skenario mobilitas tinggi, seperti di jalan tol. Yang ketiga juga saya membahas terkait high mobility. Tantangan seperti handover yang sering dan peningkatan konsumsi energi dapat diatasi melalui teknologi seperti beamforming dan jaringan heterogen. Berikutnya juga pada bab kesimpulan dan implikasi ini dibahas terkait kesenjangan penelitian. Jadi studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam yang pertama terkait integrasi energi terbarukan dalam jaringan 5G RAN, kemudian juga saya membahas pengembangan algoritma lintas lapisan dan sleep mode yang lebih adaptif, dan yang ketiga membahas validasi lapangan untuk menguji efektivitas temuan. Berikutnya juga pada bab kesimpulan dan implikasi ini membahas terkait rekomendasi untuk masa depan. Jadi untuk mencapai desain jaringan yang lebih berkelanjutan, penelitian selanjutnya ini bisa berfokus pada yang pertama integrasi sumber energi terbarukan dalam skenario mobilitas tinggi. Yang kedua pengembangan teknologi adaptif berbasis AI. Yang ketiga implementasi uji coba nyata di jalan tol untuk memastikan skalabilitas strategi hemat energi. Pada bab ini juga dibahas terkait kontribusi terhadap keberlanjutan, yaitu dengan menerapkan strategi hemat energi, jaringan 5G RAN ini dapat pertama mendukung kendaraan otonom dengan konektivitas yang handal dan latensi yang rendah. Berikutnya berkontribusi pada target global untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong adopsi teknologi hijau yang lebih luas di sektor telekomunikasi. Jadi intinya pada bagian ini menekankan bahwa temuan dari SLR ini memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan penelitian lebih lanjut
mendukung infrastruktur telekomunikasi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan mobilitas tinggi di masa depan. Demikian presentasi saya terkait SLR paper yang sudah saya tulis dan sudah direview oleh Prof. Randy dan Ibu Sophie. Terima kasih banyak, Prof. Rizal.